Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya mungkin kalian akan bingung kok jadi bapak gitu yang ngajar di kelas kalian, khususnya 8B, 8D dan 8E. Nah, karena Bu Yuni sedang cuti ya, sedang melaksanakan pendidikan yang lebih lanjut. Nah, eh, kita jelaskan aturan main dengan saya. Aturan main saya mungkin akan sangat jarang memberikan PR gitu ya. Yang pertama, menurut saya itu kurang efektif. Yang kedua, saya malas meriksanya. Nah, bukan cuma malas ya. Nah, kalian juga pasti banyak tugas dari guru-guru lain, Bapak mengerti itu gitu. Nah, oke. Di bab sekarang ini ya, Bu Yuni mungkin sudah meminta kalian untuk menggambar sebuah poster atau iklan komersial atau juga non komersial. Tapi kita mulai lagi dari awal biar kita menyamakan persepsi dengan teori yang ada di buku. Oke, yang pertama kita lihat dari tujuan iklan. Kalau menurut teorinya adalah untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca pendengar untuk berbuat sesuai dengan yang dikehendaki iklan itu. Oke, kalau kita mikir di sini, pasti sebuah iklan itu menjual sesuatu, entah itu jasa, entah itu produk gitu ya. Misalkan Yakult gitu ya, dengan slogannya minum Yakult tiap hari. Nah, itu slogan itu kalau bisa hal-hal yang familiar atau kita mudah mengingatnya gitu. Kalau nadanya gitu, minum Yakult tiap hari, itu pasti kita ingat gitu, ingat terus, oh itu nada itu pasti Yakult gitu. Nah, itu dia tujuan iklan, harus ada membujuk, mempengaruhi juga gitu. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini adalah sebuah iklan, tapi iklannya itu berbentuk ajakan supaya kita lebih gitu ya, lebih sering ke perpustakaan. Di tulisan slogannya, perpustakaan merupakan wahana dalam kerangka kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Di sini poster ini mengajak supaya ke perpustakaan, karena dengan ke perpustakaan dia disebutin kelebihannya bisa meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan atau kemampuan kita gitu. Ini dikutip dari Hajah Ratu Atut Cahsyiah SE. Nah, ini gubernur Banten ya pada masanya tahun 2017. Selanjutnya, nah ini. Nah, di ini yang tadi penjelasan dari poster tadi, katanya mengajak masyarakat ya. Ini audiensnya kepada masyarakat yang mungkin lewat karena itu poster ya biasanya ditempelin di baliho, entah itu sekarang mah ada digital baliho ya yang suka ada di perempatan gitu. Guna meraih prestasi dengan iklan tersebut, diharapkan halayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan dan pemberdayaan bangsa, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita mulai masuk ke pengertian iklan. Nah, teks iklan yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Kalau kita lihat dari kalimat sebagai pemberitahuan, biasanya iklan yang keluar itu misalkan ada keluar HP baru gitu ya, misalkan Vivo 50 Pro. Nah, itu kan dikenalkan. Kita belum familiar dengan produk tersebut, kita kenal dengan mereknya, tapi produknya itu baru gitu. Vivo 50 Pro tersedia gimbal kamera gitu ya, lebih stabil. Nah, itu dikenalkan supaya kita tahu, oh ini bagus loh, ini tapi harganya segini-segini, ini cukup worth it gitu ya, kalau kata orang-orang yang ngomong kayak gitu ya di setiap diwawancari atau di survei. Nah, biasanya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, itu sering kita lihat, radio, surat kabar, dan internet. Khususnya internet ini, kalau kalian suka kelihatan YouTube Ads gitu ya, ada YouTube Ads gitu. Nah, berapa menit iklannya gitu ya, iklan Grab gitu ya, jeng 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 gitu, gak bisa di skip gitu. Nah, itu iklan gitu supaya kita tahu bahwa Grab itu punya promo. Grab itu bisa nyaingin Gojek gitu. Dan dari situ misalkan, atau kebalikannya, Gojek bisa nyaingin Grab, promonya lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Nah, ini dia iklan supaya pengaruhi kita lebih sering pakai Grab dibandingkan pakai Gojek, seperti itu.
Oke, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Satu, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Seperti saya bilang, bisa HP, bisa makanan, bisa minuman. Yang kedua, bagi dunia perkantoran untuk mendapatkan karyawan. Biasanya, ini kalau kalian udah besar gitu ya, pasti kalian pengen nge-follow gitu ya. Iklan-iklan yang dibutuhkan gitu ya, manajer toko atau supervisor toko. Nah ini nih, ini ada di nomor 2. Yang ketiga, bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah ini yang sekarang banyak terjadi. Contohnya penggunaan masker gitu ya, cuci tangan, jaga jarak. Ini sering banget gitu ya, hampir setiap hari kita dengar saat ini. Yang selanjutnya, bagi orang atau perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Oke, pernah dengar nggak OLX.com? Nah itu kita bisa ngejual Tokopedia, itu barang-barang pribadi ya, dia ngiklan di e-commerce seperti itu, atau di koran waktu dulu ya, di koran kayak gitu, atau di WhatsApp status gitu ya, for sale. Nah kan kalian pakai bahasa Inggris dibandingkan pakai bahasa Indonesia ya, for sale misalkan apa gitu, baju gitu. Nah ini dia. Jadi sampai sini semoga kalian mengerti, tapi yang nggak ngerti atau yang kurang paham bisa di replay lagi videonya. Kalau masih belum ngerti juga bisa komen di bawah gitu. Selanjutnya, nah ini mah nggak usah deh. Oke, dari PowerPoint yang tadi silahkan kalian catat ulang di buku catatan kalian, lalu upload fotonya atau unggah fotonya ke Google Classroom. Jadi semoga kalian mengerti, dan pokoknya seperti saya bilang, replay aja. Soalnya saya merasa ini sudah cukup padat gitu ya materinya, saya cukup menerangkan dengan contoh-contoh yang dekat dengan kalian begitu. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat, jangan rebahan aja, biasakan olahraga gitu ya, sebelum mandi itu biasanya olahraga dulu. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.